Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Dengan rahmat dan nikmat Allah jualah kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita selaku kaum muslimin, melaksanakan ibadah solat Jumat. Kemudian salawat berangkaikan dengan salam. Kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib menghimbau dan mengajak kepada kita bersama, terutama kepada diri khatib sendiri, agar kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya, karena memang ukuran kemuliaan kita di hadapan Allah tidak terletak dari harta yang kita miliki, tidak terletak dari pangkat dan jabatan, tidak terletak pada ketampanan dan kecantikan, akan tetapi kemuliaan kita di sisi Allah dilihat dari ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Maka daripada itu perlu kita kembali memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kata-kata takwa ini sudah familiar di telinga kita, namun aplikasinya terkadang-kadang sebahagian dari kita masih jauh dari namanya perbuatan takwa tadi. Takwa dalam artian yang sederhana, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudahkah kita sepenuhnya menjalankan perintah Allah? Sudahkah sepenuhnya hari ini kita menjauhi larangan Allah? Terlebih-lebih pada hari ini kita telah berada di penghujung tahun 2024. Maka di akhir tahun ini perlu rasanya kembali kita bertanya kepada diri kita masing-masing terhadap apa yang telah kita lakukan selama tahun yang telah berlalu. Maka sungguh sangat disayangkan jikalau ada sebahagian daripada manusia
yang mengisi di akhir tahun atau menyambut tahun baru istilahnya dengan melakukan kegiatan hura-hura, melakukan kegiatan-kegiatan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Sungguh kita sayangkan sekali ada orang yang rela berjaga bangun sampai larut malam, sampai jam 24.00 hanya ingin katanya menyambut tahun baru, dan mereka luapkan kegembiraan mereka dengan membakar petasan, berjoget-joget atau melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Maka ini merupakan sikap yang sangat jauh sekali daripada ketakwaan. Maka sebagai seorang muslim, sebagai orang-orang yang beriman, maka akhir tahun ini merupakan kesempatan bagi kita hendaknya untuk mengevaluasi diri kita. Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Asyr ayat 18 yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, di mana Allah menyeru, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kamu memperhatikan apa bekal yang akan kamu bawa untuk hari esok. Maka hari ini bertanyalah kita kepada diri kita, sudah berapa banyak bekal yang telah kita siapkan untuk menuju kehidupan kita esok. Kehidupan kita esok yang hakiki, yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Ketahuilah bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sifatnya hanya sementara. Tidak ada yang abadi di atas dunia ini. Semuanya pasti akan musnah. Kita semua pasti akan mati, akan menghadap Allah. Tentu menghadap Allah nantinya kita perlu membawa bekal, dan bekal kita tak lain adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di penghujung tahun ini setidak-tidaknya ada beberapa hal yang mesti kita evaluasi, kita tanya ke dalam diri kita masing-masing. Di antaranya yang pertama yang perlu kita bertanya adalah tentang niat kita dalam beribadah. Perlu kita kembali mempertajam dan menanyai diri kita, untuk apa saya beribadah? Untuk apa saya hidup ini? Kita harus tahu dengan tujuan kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bersiap-siap untuk mempersiapkan bekal kita di hari akhirat kelak. Untuk apa kita hidup? Apakah hidup hanya untuk sekedar makan? Maka hari ini niat ini perlu kita kembali memperbaharui. Begitu pula dalam beribadah. Kita perlu mencek satu persatu bagaimana ibadah yang telah kita kerjakan. Di tahun 2024 ini contohnya, sejak awal tahun sampai sekarang ini sudah berapa banyak kebaikan yang kita lakukan, atau malah mungkin kesalahan-kesalahan yang lebih banyak kita lakukan. Kita yang tahu masing-masing. Cek solat kita, bagaimana kualitas solat kita? Sudahkah kita solat tepat waktu, ataukah kita masih lalai melaksanakan ibadah solat? Ketahuilah kaum muslimin yang berhadir, bahwasanya solat merupakan amalan yang nanti akan pertama kali dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhassabu 'abdi fi yaumil qiyamah as-shalah. Maka kita periksa niat kita dalam beribadah dalam solat kita. Sudahkah tepat waktu? Kemudian bagaimana kekhusyukan kita dalam solat? Mungkin kita perlu bertanya, bagaimana apakah solat kita ini telah sesuai dengan tuntunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan ibadah-ibadah lainnya. Andai kata di tahun 2024 ini solat kita masih banyak yang bolong-bolong, andai kata solat kita masih banyak yang lalai, maka bertekadlah kita dari sekarang untuk tahun berikutnya, di tahun 2025 nanti yang akan sebentar lagi kita masuki, kita harus melakukan perubahan. Tentu ibadah kita harus lebih baik hendaknya dari tahun yang sekarang. Inilah yang sebenarnya perlu kita introspeksi kembali. Kemudian yang kedua
yang perlu kembali kita evaluasi dan kita introspeksi dalam diri kita adalah tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang telah berlalu, yang telah kita tinggalkan, sungguhnya Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Sudahkah kita syukuri nikmat Allah tersebut ataukah belum? Hari ini masih banyak manusia yang mengeluh dan mengeluh, seolah-olah merasa kekurangan terus-menerus. Padahal nikmat Allah ini sangat berlimpah ruah diberikan kepada kita. Tinggal kita saja yang tidak mau bersyukur. Orang yang tidak mau bersyukur, dia akan menilai kurang terus. Karena sesungguhnya nafsu manusia ini tidak mengenal yang namanya kata-kata puas. Makanya sesuatu yang sedikit yang kita peroleh dari Allah, kalau kita syukuri, insya Allah tersebut akan menjadi berkah. Dan telah kita tahu bahwasanya Allah pun berjanji, wa in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, Allah pasti akan menambah nikmat tadi. Tetapi kata Allah, siapa yang mengingkarinya, sungguh azab Allah sangat pedih. Maka syukurilah nikmat Allah tersebut. Kita diberikan umpamanya harta. Sudahkah harta tersebut kita belanjakan di jalan Allah? Sudahkah harta tadi kita pergunakan untuk hal-hal yang baik? Kita diberikan oleh Allah ilmu contohnya. Sudahkah dengan ilmu tadi kita mampu berbuat kebaikan kepada manusia? Atau malah sebaliknya, dengan ilmu tadi kita menjadi orang-orang yang sombong? Kita diberikan oleh Allah kesehatan contohnya. Mata masih kuat untuk melihat, kaki masih kuat berjalan, tangan masih kuat untuk bekerja. Sudahkah kita gunakan untuk hal-hal yang baik? Sudahkah kita langkahkan kaki kita ke masjid? Atau justru malah kaki kita lebih banyak kita langkahkan ke kedai, lebih banyak kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat? Maka ini perlu kita bertanya. Karena sesungguhnya seluruh anggota tubuh kita nanti di yaumil akhir akan dihisap dan akan ditanya. Tangan dipergunakan untuk apa? Kaki dipergunakan untuk apa? Mata dipergunakan untuk apa? Akan dihisap, akan ditanya. Dan seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang perlu juga kita evaluasi dalam diri kita adalah tentang doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hari ini masih ada sebagian manusia yang berputus asa, yang tidak lagi mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah mereka beranggapan tak penting berdoa. Ketahuilah kaum muslimin, Allah telah berjanji, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Maka tugas kita adalah berdoa. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong. Dan Allah pasti mengabulkannya. Mungkin tidak sekarang Allah kabulkan. Bisa jadi besok. Bisa jadi 1 minggu ke depan. Bisa jadi 1 bulan ke depan. Ataupun jikalau Allah tidak mengabulkan seperti yang kita minta, mungkin Allah punya rencana yang lebih baik daripada itu. Sehingga salah seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib, mengatakan, saya senang jika doa saya dikabulkan oleh Allah. Tetapi saya lebih senang ketika doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena Ali beranggapan bahwasanya ketika doanya tidak dikabulkan, mungkin Allah punya rencana yang lebih baik daripada yang ia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata pun doa kita belum diijabah di dunia ini, ingatlah itu akan menjadi tabungan bagi kita untuk akhirat kelak. Karena sesungguhnya ad-du'a wal ibadah. Doa adalah beribadah. Ketika kita berdoa maka bernilai ibadah, bernilai pahala oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka jangan kita berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di penghujung tahun ini, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita doakan? Kita doakan semoga amal kita yang telah kita kerjakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita tidak bisa menjamin solat kita, puasa kita, sedekah kita diterima oleh Allah. Tidak bisa kita menjamin. Maka mintalah kepada Allah agar diterima oleh Allah. Kemudian kita berdoa juga agar kesalahan-kesalahan kita selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir di penghujung tahun ini tak lupa di samping kita berdoa, ya kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tidak ada di antara kita yang hadir di masjid ini yang tidak berdosa rasanya. Setiap kita mungkin pernah melakukan kesalahan, terlepas kecil atau besar, disengaja atau tidak kita sengaja. Maka bertaubatlah kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di muka bumi ini. Pergunakanlah untuk bertaubat di penghujung tahun ini. Jangan sekali-kali kita mengatakan saya bertaubat kalau sudah tua. Siapa yang bisa menjamin hidup kita sampai tua? Karena banyak orang yang kita lihat masih muda, masih sehat, tanpa ada penyakit, justru mereka meninggal. Maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta kepada Allah, sekaligus berjanji kepada Allah kesalahan-kesalahan yang telah pernah kita kerjakan di tahun-tahun yang silam, untuk tahun yang akan depan tidak lagi kita kerjakan. Kita berharap mudah-mudahan tahun yang baru nanti kita lebih bersemangat beribadah, kita lebih kuat untuk beramal, untuk mempergunakan sisa-sisa umur kita. Walaupun berganti tahun, secara matematik bertambah umur kita. Mungkin dari 60 menjadi 61, dari 50 menjadi 51. Tetapi secara jatah, sebenarnya jatah umur kita telah berkurang. Telah berkurang jatah umur kita. Semakin dekat kita kepada pintu kubur. Maka mari bersama-sama kita bertanya kepada diri kita, sudah berapa bekal yang saya bawa? Sudah seberapa besar amal yang telah saya lakukan? Sudah seberapa banyak tabungan ibadah yang akan bisa saya hadapkan di hadapan Allah? Kita yang masing-masing yang akan menjawabnya. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat amin ya khadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.